bola, salam jumpa dengan kamera action. Para penggemar sepak bola, dimanapun kalian berada, tentunya kita masih ingat hasil-hasil pertandingan yang dimainkan timnas Garuda kita ketika berlaga di Piala AFF tahun 2022 sampai 23 kemarin. Pertama, ketika menang 2-1 atas Kamboja. Kedua, 7-0 atas Brunei Darussalam. Ketiga, bermain imbang 1-1 melawan Thailand. Dan yang terakhir, 2-1 atas Filipina. Kita pastinya bersyukur akan semua hasil yang didapatkan timnas Garuda kita. Walaupun akhirnya timnas kita gagal mencapai final tahun ini. Untuk itu, mari kita coba untuk mengevaluasi kembali dari tiap-tiap pertandingan waktu itu. Pertandingan pertama, kemenangan atas Kamboja 2-1 diraih dengan cukup sulit. Banyaknya peluang dari Kamboja di waktu mereka mengadakan serangan ke jantung pertahanan timnas kita, menunjukkan masih kurang padunya lini tengah dan belakang timnas kita untuk menahan serangan yang mereka lakukan. Pada pertandingan ini juga terlihat timnas Garuda banyak gagal membuahkan gol, apalagi ketika Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal menambah gol, padahal telah berhadapan langsung dengan kiper Kamboja. Sehingga patut diperhatikan lagi masalah finishing akhir pada para pemain penyerang kita. Memang tak bisa diragukan lagi, negara Kamboja sekarang ini dengan para pemainnya yang masih muda cukup membuat progres dan kemajuan yang cukup pesat di bawah pelatih mereka dari Jepang, yaitu Ryu Hirose dan Keisuke Honda. Mereka ini sedang melakukan manajerial program pelatihan seperti yang telah dilakukan negara Jepang dahulu dan akan diterapkan ke tim sepak bola negara Kamboja. Pertandingan kedua, kemenangan atas Brunei 7-0 juga masih ada terlihat kurang tenangnya para penyerang timnas kita. Waktu itu, Hansamu Yamwa yang telah berdiri bebas di depan gawang Brunei malah menendang bola melambung ke atas. Masih terlihat juga terlalu jauhnya jarak pemain antar lini, mulai lini belakang, tengah, dan depan. Pertandingan ketiga, Sri melawan Thailand 1-1. Inilah pertandingan yang menjadi favorit saya dan juga merupakan penampilan terbaik timnas kita. Karena terlihat begitu masifnya serangan yang dilakukan timnas Garuda. Walaupun Thailand sempat melakukan beberapa serangan, tapi dapat dihalau oleh barisan pertahanan timnas Garuda. Kalau dilihat gol yang terjadi ke gawang timnas Indonesia, itu pun merupakan bola keberuntungan. Karena terpantul mengenai kaki Ricky Kambuaya, sehingga bola malah mengarah ke arah gawang yang dijaga Nadeo Argawinata. Jika waktu itu timnas menang 1-0, maka kemungkinan ceritanya menjadi lain. Karena Indonesia akan berjumpa Malaysia yang menjadi runner-up grup B. Pertandingan keempat, menang 2-1 melawan Filipina. Hasil ini boleh dikatakan cukup adil karena Indonesia bermain lebih baik dibandingkan Filipina. 2 gol yang dibuat Indonesia cukup baik, yaitu gol pertama melalui lemparan jauh Arhan Pratama dan disundul oleh Dendi Sulistiawan. Serta gol kedua melalui umpan pendek 1-2 dan ditembak oleh Marcelino Ferdinand dari luar
kotak penalti ke sudut kiri penjaga gawang Filipina. Gol balasan Filipina dibuat dari umpan lambung dan diselesaikan dengan sundulan oleh pemain yang cukup tinggi, yaitu Sebastian Rasmussen. Ini juga termasuk faktor kelemahan timnas kita yang harus diperbaiki perihal umpan bola-bola atas. Dengan hasil gagalnya timnas Indonesia masuk final Piala AFF tahun ini, lalu banyak netizen yang minta STY atau Sintayong out. Oh, nanti dulu. Karena dari penjabaran hasil pertandingan Piala AFF di atas, tentu bisa diibaratkan seorang guru yang mengajarkan muridnya belajar menulis, tapi si murid belum bisa menulis secara baik. Lalu orang tua si murid mengatakan anaknya tidak bisa menulis sama sekali. Tentu hal ini sangat tidak benar, bukan? Kita harus ingat kembali di mana waktu STY masuk melatih. Waktu itu terjadi pandemi corona selama 2 tahun dan hasilnya liga dihentikan dan STY tidak dapat melatih timnas Indonesia. Lalu ketika itu ranking timnas Indonesia berada di urutan 172 dunia dan sekarang maju menjadi 151 ranking dunia berkat kerja kepelatihan dari seorang STY. Ada lagi di mana timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia tahun lalu berkat hasil kerja keras cara STY melatih timnas Indonesia yang terlihat menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Banyaknya pemain Indonesia yang bisa bermain di luar negeri seperti Korea, Jepang, Eropa, itu karena adanya kemajuan teknik bermain dengan fisik dan mental bermain sekarang yang baik. Jadi, jelas STY atau Sintayong menurut saya layak tetap menjadi pelatih timnas Indonesia dan jika perlu harus diperpanjang masa kontraknya untuk terus melatih timnas Indonesia. So, maju terus timnas Garudaku dan kami selalu mendukungmu tanpa lelah. Sampai jumpa di berita olahraga yang akan datang. Jangan lupa like dan subnya bro. Hatur nuhun telah menonton di channel ini. Bye bye.